Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Anugrah Ramadan. Saya dari angkatan 2016. Sekarang saya sedang membuat video untuk ujian tengah semester mata kuliah retorika. Jadi buku yang saya baca itu adalah Everybody Lies, yaitu tentang big data dan apa yang diungkapkan internet tentang siapa kita yang sungguhnya. Bukunya seperti ini. Sedikit tentang buku ini, yaitu menjelaskan bagaimana big data mengubah cara pandang seseorang dalam melihat dunia dan tentang bagaimana mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya. Jadi banyak hal yang kita pikirkan tentang orang lain itu keliru. Data dari internet yang ditinggalkan oleh miliaran orang di dunia, yang ada di Google, media sosial, dan lain-lain itu akan mengungkapkan kebenaran dunia sebenarnya. Jadi hampir tidak ada batasan untuk kita pelajari dari big data yang tersedia jika kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Oke, saya langsung saja. Pertanyaan pertama yang saya inginkan dari buku ini yaitu pada buku ini ada bab yang tentang serum kebenaran digital. Itu menjelaskan bagaimana banyak orang yang berbohong tentang apa yang mereka lakukan. Hal ini berhubungan bagaimana pemberitaan atau informasi yang tidak valid atau disebut hoax itu banyak bertebaran di dunia internet sekarang ini. Zaman sekarang hoax sudah di mana-mana sih sebenarnya. Jadi sekitar kita pun udah banyak. Jadi untuk kita sendiri pun sebenarnya agak muak dengan pemberitaan ini sebenarnya kan. Jadi pertanyaan saya itu tentang kenapa orang-orang yang memberikan informasi yang keliru kepada publik? Dan apakah hanya karena alasan yang seperti tidak menyukai suatu pihak bisa menjadikan alasan yang bisa ditoleransi oleh pihak yang menebarkan informasi keliru tersebut? Itu untuk pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua yaitu tentang ada sebuah halaman pada bab yang sama masih, yaitu tentang yang berjudul kebenaran tentang teman Facebook Anda. Sebenarnya bukan cuma di Facebook tapi untuk semua media sosial sih kalau saya baca di buku ini. Jadi di buku ini kayak menuliskan bagaimana para pengguna media sosial seperti Facebook contohnya yaitu selalu berusaha menunjukkan kesan baik kepada para teman atau para pengikut yang ada di media sosialnya gitu loh. Sedangkan faktanya tuh kebalikan dari apa yang ditunjukkan itu. Seperti contohnya kayak anak muda ini yang biasa kita nge-SG atau gimana itu kan dia sedang asik kumpul-kumpul malam minggu. Sedangkan di dunia nyata kebanyakan mereka tuh cuman ya di rumah nyantai duduk-duduk atau nonton atau main ya seperti itu jadi kan. Jadi pertanyaan saya, apa yang sebenarnya dicari oleh orang-orang tersebut di dalam media sosial yang mereka gunakan itu, dan bagaimana hal itu bisa terjadi sama mereka? Itu sih untuk pertanyaan saya yang kedua. Lalu pertanyaan terakhir, ada pada bab terakhir dalam buku ini yang berjudulkan lebih banyak data, lebih banyak masalah. Yaitu tentang menjelaskan bagaimana data yang banyak bisa menimbulkan juga masalah yang besar. Seperti contoh dalam buku ini misalnya, yaitu banyaknya pencarian di Google tentang bunuh diri misalnya. Kata kunci seperti commit suicide atau how to suicide itu sangat banyak ditelusuri. Sekitar 3,5 juta warga Amerika Serikat itu menuliskan kata kunci tersebut, dan kata kunci itu banyak menawarkan gagasan tentang bunuh diri sehingga banyak yang melakukan tindak bunuh diri gitu loh. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita sebagai kaum milenial mengatasi hal seperti ini gitu dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang tersebut. Sedangkan kita sendiri di zaman sekarang itu juga akan membutuhkan banyak data untuk cari informasi lainnya seperti itu untuk belajar atau untuk hal lainnya sih. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore.